Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang perkasa atas hidup kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa di sepanjang kehidupan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk melewati setiap apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini bukan karena suatu rutinitas, tetapi ini kerinduan hati kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bertatalah atas hidup kami Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi
Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita ajaib dan luar biasa boleh lambaikan tangan bersama-sama. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari yang percaya bersama-sama angkat tangan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, mari dengan segenap hati kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersiap menari bagi Tuhan, amin. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah
Raja mulia, Raja mulia. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kau layak disembah. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Kau segalanya. Oh, haleluya, Kau segalanya Tuhan. Di dalam setiap hati kami Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tak terselami setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya.
bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam setiap hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Seumur hidupku pada hamba-Nya, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih buat kesempatan untuk bisa ada di dalam bait-Mu. Bersama dengan keluarga Tuhan kami menyembah, kami memuji Tuhan. Dan ini waktunya kami dengarkan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan roh pengertian untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan kemudian menuntun kami pada level-level kehidupan yang terus meningkat pada keserupaan dengan Yesus Kristus. Hati kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ya, untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus atas kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama, belajar sesuatu hal yang tentu akan membawa kita pada next level, pada sebuah komitmen kehidupan yang lebih tinggi lagi. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tentu kita rindu jadi orang Kristen yang luar biasa, amin. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang ini. Ekstrim, ya. Kalau kita mendengar kata ekstrim, ya, kita tahu padanan kata ekstrim ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan kata yang paling dasar itu paling, ya, paling keras, paling tinggi, paling teguh. Kata paling atau kata sangat, ya, itu ekstrim, ya. Kata yang berpadanan dengan kata ekstrim itu juga diartikan dengan kata fanatik, radikal. Ya, jadi kalau kita dengar kata ekstrim, ya fanatik, radikal. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin kita belajar bagaimana kehidupan yang radikal, kehidupan yang fanatik dalam iman, dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, coba kita lihat satu pernyataan ini lebih dahulu, bahwa semua hal yang penting selalu mendapatkan prioritas waktu, prioritas pikiran, dan tenaga kita. Ya, semua hal yang Bapak Ibu anggap sangat penting selalu kemudian menyedot pikiran kita, menyedot waktu kita, menyedot tenaga kita untuk mencapainya, untuk mengejarnya. Dan kita pasti berpikir bahwa itu layak untuk diperjuangkan karena itu penting, Bapak Ibu. Nah, salah satu contoh, misalkan bisnis, ya, kemudian karir, kedudukan, kalau itu menjadi penting buat kita, maka selalu ada waktu dan tenaga yang kita siapkan untuk mengejarnya. Kita nggak bisa pungkiri hal itu, ya. Hal yang paling sederhana, misalkan uang. Kita nggak bisa kita nggak bisa sangkal bahwa uang memang sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Setuju Bapak Ibu? Ya. Dan untuk itu, ya, kita selalu menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga. Kemudian bagaimana kita kemudian mendapatkan uang. Orang kemudian bekerja sepanjang waktu untuk mendapatkan uang karena uang itu penting. Jadi semua hal yang penting selalu mendapatkan waktu, perhatian, dan tenaga kita karena kita pikir itu layak untuk diperjuangkan. Bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan penting dalam hidup kita? Lalu kemudian dia menjadi prioritas, ya, yang kemudian waktu, pikiran, dan tenaga kita berikan ada di area itu. Tentu Bapak Ibu akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Nah, kenapa saya ingin bicara tentang kehidupan yang ekstrim, kehidupan yang radikal, kehidupan yang fanatik, ya? Karena ketiga hal ini bukan hal yang negatif, ya. Kata radikal itu berasal dari kata redik yang artinya berakar, ya, berakar ke dalam, tertanam kuat ke dalam, ya. Jadi orang Kristen haruslah menjadi orang Kristen yang radikal, yang tertanam kuat ke dalam, gak mudah digoncangkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya pikir bahwa membahas tentang hal ini menjadi penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Akan datang masa-masa yang sulit, ya. Akan datang masa-masa yang cukup berat di akhir zaman. Dan itu
ada di masa kita, ada di generasi kita. Ini masa-masa yang sulit. Nah, kita hidup di masa yang sukar. Kita hidup di masa yang perjuangannya sangat berat. Dan kesulitan dan kesukaran kehidupan ini bukan ulah Tuhan. Bukan Tuhan yang buat, bukan juga ulah daripada si jahat. Tapi kalau kita membaca selanjutnya di ayat yang kedua, bahwa akan datang masa yang sukar, itu lebih disebabkan oleh karena ulah manusia sendiri. Manusia dikatakan ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia nggak peduli sama lingkungan, manusia nggak peduli sama tetangga. Yang penting aku senang, yang penting aku diuntungkan, yang penting aku nyaman, yang penting aku selamat, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Itu kehidupan di akhir zaman. Kemudian orang nggak peduli sama sesama. Ya, yang sebelah nggak peduli sama kita nggak peduli sama yang satu dan yang lain. Kemudian kita berlomba-lomba menjalani kehidupan yang egois, ya, dan melupakan kasih persaudaraan, melupakan mengasihi sesama. Lalu kemudian orang saling bertikai, orang saling berjuang bagaimana untuk menang sendiri. Itu kehidupan yang sedang kita lihat hari-hari ini. Manusia kemudian dikatakan apa? Menjadi hamba uang. Manusia kemudian mengejar uang. Ya, Bapak Ibu kita tahu, kalau jadi hamba uang berarti uang yang menjadi tuan. Uang yang kemudian memberikan arahan kepada kita. Uang yang kemudian memberi perintah kepada kita. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara bisa lihat, kehidupan yang berat yang Alkitab katakan akibat ulah manusia sendiri. Kehidupan di masa-masa yang sukar ini tidak bisa kita jalani dengan santai-santai saja. Kita akan dilibas, ya. Kita kemudian akan dikalahkan. Kita kemudian menjadi takut, lalu kemudian menjadi putus asa dan menyerah dengan kehidupan. Karena kemudian Bapak Ibu akan menjumpai orang-orang egois yang tega menghancurkan Bapak Ibu Saudara tanpa perasaan. Kenapa? Karena manusia hidup mencintai dirinya sendiri. Mereka akan dengan sangat tega bagaimana menghancurkan bisnis kita, bagaimana merusak keluarga kita. Hari-hari ini ada begitu banyak keluarga yang mengalami problem-problem dalam kehidupannya. Sangat banyak. Nah Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar, ya, bahwa firman Tuhan adalah penopang kehidupan kita. Amin. Minggu lalu kita belajar kan, bahwa Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa Yesus menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan. Kalau firman itu menopang kehidupan kita, maka tanpa firman, saudara tidak mungkin akan bisa kuat menghadapi dunia yang sedang bergerak ke arah masa-masa yang sulit. Saudara akan sangat sulit untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang kemudian mengarah kepada kehidupan yang egois, masyarakat yang kemudian tidak peduli satu dengan yang lainnya. Orang dengan tega, ya, mendapatkan segala sesuatu dan menghancurkan orang lain demi kehidupannya sendiri. Itulah yang akan kita lihat. Tapi kalau Bapak Ibu kita berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membuat kita menjadi tetap kuat. Kita dapat bertahan, bahkan terus bergerak maju. Kenapa? Karena segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan yang penuh kekuasaan. Alkitab berkata tidak ada firman Tuhan yang gagal. Yang seringkali gagal adalah kita, ya. Persoalan di dalam dunia ini bukan karena Tuhan tidak sanggup atau Tuhan tidak mau. Seringkali Tuhan itu
merencanakan semua yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan Alkitab berkata semuanya sudah disediakan bagi kita. Persoalannya bukan di Tuhan yang tidak sanggup memberikan kepada kita. Persoalannya bukan di Tuhan yang tidak menepati janjinya. Seringkali persoalannya adalah di kita. Tuhan bisa memberkati kita. Nah, persoalannya kita yang belum siap dengan berkat itu. Tuhan mempersiapkan kita lebih dulu karena berkat itu sudah disiapkan. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sejak awal berkat itu didesain oleh Tuhan mengejar orang-orang benar. Kalau Bapak Ibu baca Ulangan 28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Saudara yang datang atau berkat yang datang? Halo? Pertanyaannya, apakah kita mendengarkan baik-baik firman yang menopang kehidupan kita? Oh, saya dengar. Pertanyaan berikutnya, apakah engkau melakukannya? Saya melakukannya. Tapi Ulangan 28 ayat 1 bilang, apakah engkau melakukannya dengan setia? Atau jangan-jangan kita melakukan firman pada waktu-waktu yang enak, atau dengan nilai pengorbanan yang kecil kita mau? Bapak Ibu, kita ada di masa yang sukar. Kita perlu kehidupan yang radikal untuk bisa jalani kehidupan yang berkemenangan. Tidak bisa jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Sementara Tuhan kita luar biasa. Sementara Tuhan membawa kita di jalan-jalan kemenangannya. Sementara Tuhan berjanji bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Sementara Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita ada di dalam pertempuran setiap hari. Tapi di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin mengajak kita untuk melihat satu jemaat yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan kemudian berkata gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Dengar ini baik-baik. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tetangga mungkin gak tahu, suami mungkin gak tahu, istri gak tahu, anak gak tahu, gembala mungkin gak tahu, ya orang tua mungkin gak tahu. Tapi dengar ini, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Halo? Sebab tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setuju? Dia tahu semuanya. Dia berkata gini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menghentikan Tuhan berkarya. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menghentikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa kemudian Tuhan bertindak atas kehidupan jemaat di Philadelphia? Jawabannya sederhana. Kalimat selanjutnya dikatakan gini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Yang ada padamu tidak seberapa. Kekuatanmu tuh tidak seberapa. Tapi engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mereka nggak punya kekuatan yang hebat. Mungkin kehidupan mereka biasa-biasa saja. Bahkan mungkin banyak yang berkekurangan. Banyak yang mengalami kesulitan. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, yang ada padamu tidak seberapa, ya, tapi untuk mentaati firmanku, Tuhan bilang, kalian nomor satu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang berat, kalian sama sekali tidak menyangkal namaku. Orang tetap melihat Kristus di dalam hidup mereka.
Orang tetap melihat mereka orang Kristen yang ekstrim, orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang fanatik dengan Yesus Kristus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekalipun kita sulit, sekalipun berat hidup dijalani, sekalipun pencobaan datang silih berganti, sekalipun kita lemah, kita nggak berdaya, tapi kita akan tetap lakukan firman Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya mau masuk pada poin yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara. Mentaati firman Tuhan dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi di mana kita butuh pengorbanan, dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dalam kondisi kemudian kita dirugikan, kita dikecewakan. Mentaati firman Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ini yang saya mau sebut kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya ekstrim dengan Tuhan. Orang yang radikal dengan Tuhan. Orang yang fanatik benar-benar dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, menuruti, mentaati firman Tuhan dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang membutuhkan pengorbanan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang kemudian kita bisa rugi karenanya, dalam kondisi yang kemudian kita dikecewakan oleh orang lain. Percayalah, mentaati firman Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak enak seperti ini, dalam kondisi-kondisi masa-masa yang sukar ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen radikal. Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ekstrim dengan imannya, dengan kasihnya, dengan pengabdiannya. Nah, kita lihat ya, orang-orang seperti apa, ekstrim dalam hal apa? Yang pertama Bapak Ibu, ya, orang-orang yang ekstrim faith, iman yang radikal, iman yang sangat gitu. Ekstrim itu kan sangat, paling gitu, ya. Iman yang teguh, iman yang tidak bergoncang oleh keadaan apapun, yang berkata sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Orang lain boleh memilih mundur, tapi saya dalam iman saya, keyakinan saya kepada Tuhan, keyakinan saya kepada firman-Nya tidak akan tergoncangkan oleh karena situasi. Itu seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami tidak akan sembah patung Tuanku Raja. Wow, itu iman yang ekstrim. Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, kami tidak akan bergeming dengan iman kami. Itu iman yang radikal, itu iman yang teguh, ya, itu iman yang berakar kuat ke dalam, ya. Kemiskinan tidak akan pernah menghentikan keyakinan kami kepada Tuhan, ya. Kemudian kesusahan tidak akan membuat kami ragu dengan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Kesusahan tidak akan membuat kami kemudian menjadi ragu dengan janjinya. Ini orang-orang Kristen ekstrim, ya. Ekstrim apa? Imannya ekstrim. Ini orang-orang radikal, ya, berdiri teguh, ndak goyah, seperti pohon korma. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13, orang benar itu seperti pohon korma. Kita tahu bagaimana proses pohon korma tumbuh. Pertama kali waktu dia mau ditanam, digali kurang lebih 1 meter tanah, lalu ditaruhlah benih korma, lalu ditindih sama bebatuan, lalu ditutup. Kita tahu waktu dia bertumbuh, dia nggak bisa ke atas. Dia harus berakar kuat dulu ke dalam, mencari sumber air. Setelah itu baru dia tumbuh ke atas. Badai gurun pun tidak bisa merobohkan pohon korma. Kenapa? Akarnya jauh ke dalam 20 sampai 30 meter, demikian juga ke atasnya. Bapak Ibu, kemudian Alkitab berkata, orang benar itu seperti pohon korma, tidak tergoyahkan. Badai tetap membuat dia tetap berdiri, tidak takut dengan keadaan. Paulus berkata begini, seharusnya kita orang Kristen seperti prajurit
Di dalam pertempuran yang tidak memusingkan soal kehidupannya. Dia fokus pada kehidupan yang berkenan kepada hati komandannya. Paulus ingatkan kepada Timotius, jadilah seperti prajurit yang tidak memusingkan soal kehidupannya, fokus ya kepada apa yang ingin dikerjakan oleh komandannya. Mari saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan di masa yang sukar tidak bisa dijalani dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Mari jadi orang Kristen yang orang biasa tapi yang luar biasa. Nanti kita akan lihat beberapa contoh, tapi dengar ini baik-baik. Kekristenan bukan jalan yang lebar. Kekristenan bukanlah jalan yang mudah. Karena Yesus berkata, jalan yang sempit yang dia tawarkan kepada kita kan, bukan jalan yang mudah Bapak Ibu. Ya, sejarah kekristenan telah membuktikan bagaimana orang percaya kemudian menjaga imannya dengan bertahan dalam berbagai penderitaan, dan mereka benar-benar berdiri teguh berpegang pada iman tidak tergoncangkan, tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Selalu bilang amin di gereja, tapi kemudian di luar tidak dipraktekkan. Itu iman yang kosong. Iman yang kalau kena badai mesti tumbang. Iman yang begitu mudah menjadi takut dan khawatir, menjadi cemas. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan lalai. Enggak, Tuhan tidak pernah lalai. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Ada banyak orang Kristen selalu berkata Tuhan itu baik, tapi dalam kesehariannya menggerutu terus. Tapi bilang Tuhan itu baik, tapi kesehariannya bersungut-sungut. Orang-orang seperti ini akan dilibas, akan dikalahkan oleh keadaan-keadaan yang membuat mereka kemudian menyerah. Nah, dengar ini baik-baik. Di dalam pengajarannya, Bapak Ibu pasti sudah sering kali dengar ini. Kalau Bapak Ibu pulang nanti baca Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 47. Itu bicara tentang dua macam dasar. Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana itu digambarkan, diumpamakan seperti orang yang menggali dalam-dalam tanah lalu meletakkan batu, ya, dan kemudian menjadikan itu pondasi lalu dibangun di atasnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia digambarkan seperti itu. Orang yang menggali tanah, terus bangun pondasi, taruh batu, kemudian dibangunlah di atasnya, di atas pondasi batu. Jadi Yesus sedang mau beritahu kepada kita bahwa kekuatan kekristenan itu bukan terletak pada waktu saudara dengar firman. Kekuatan kita itu terletak pada waktu kita melakukan firman. Karena orang yang bodoh juga dengar firman. Tapi kita tahu kemudian datang masa yang sukar, banjir, badai, angin, merobohkan, dan Alkitab bilang sangat parah kerusakannya. Dia akan tahan dengan masa yang sulit. Tapi mereka yang mendengar dan melakukannya, mereka tetap kuat. Badai sama datang, banjir sama, hujan, angin, ribut sama, masalahnya sama. Orang hidup di generasi yang sama, menghadapi situasi yang sama. Ya, pandemi kita hadapi sama-sama kan? Apa memang Jatibarang dikhususkan tidak mengalami pandemi? Enggak. Seluruh dunia menghadapi masa yang sama. Tapi ada yang tetap berdiri teguh, ada yang mulai tumbang satu demi satu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita, yuk miliki iman yang radikal, iman yang tertanam kuat ke dalam, tidak takut dengan semua masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Itu sebabnya waktu saya membaca jemaat mula-mula, kenapa kemudian mereka memiliki iman yang radikal sampai akhir hidup mereka.
Ingat Bapak Ibu, kenyamanan adalah pembunuh yang paling serius atas iman kita. Kenyamanan itu pembunuh iman yang paling serius. Orang justru semakin erat bersama, semakin kuat bersama, justru saat penderitaan. Itu kemudian membuat mereka menjadi kompak. Nah, coba baca di Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara akan temukan kenapa mereka menjadi jemaat-jemaat yang radikal di dalam kehidupan mereka kepada Yesus Kristus. Alkitab bilang begini, mereka bertekun di dalam apa? Dalam doa, dalam pengajaran, di dalam persekutuan. Kata bertekun itu konsisten. Enggak kalau ada waktu saja saya doa. Kalau ada waktu saja saya merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kalau ada waktu saja nanti baru saya bersekutu. Enggak. Mereka bertekun. Mereka bukan ada pada masa-masa yang nyaman. Mereka masih tetap dicari. Ya. Pada waktu itu Paulus berusaha membunuh orang-orang percaya. Paulus belum bertobat, tapi mereka bertekun tiap-tiap hari dalam pengajaran. Ya, mereka tahu bahwa firman Tuhanlah yang kemudian membuat iman mereka makin teguh, karena iman datang dari pendengaran akan pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Tiap hari secara konsisten belajar. Kemudian mempraktekkan. Dari mana mereka mempraktekannya? Di dalam persekutuan. Supaya mereka bisa mereka harus berjumpa dengan saudara seiman, saling berbagi, saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, saling memberikan dampak pengaruh yang positif. Bagaimana kita mau saling kalau kita nggak ada di komunitas? Itu omong kosong. Saudara kemudian akan terjebak pada kehidupan yang memikirkan diri sendiri. Yesus mengingatkan tentang degradasi kasih. Kasih yang menjadi dingin. Coba. Ngeri Bapak Ibu. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Padahal kasih selalu butuh objek untuk dinyatakan. Kalau sendiri, ya mengasihi diri sendiri. Tidak bisa mengasihi orang lain tanpa bertemu dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Mereka orang biasa yang luar biasa. Itu jemaat mula-mula. Mereka orang biasa yang luar biasa. Bahkan imam-imam kepala menyebut mereka sebagai orang-orang idiotes. Itu bahasa aslinya idiotes. Nah, Kisah Rasul pasal 4 ayat 13, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, saya nggak tampilkan di slide. Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan gini, ketika sidang mahkamah agama itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi sidang itu mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka melakukan sidang terhadap Yohanes dan Petrus. Lalu mereka tahu bahwa kedua orang ini orang biasa yang tidak terpelajar. Kalimat selanjutnya, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kata orang biasa yang tidak pelajar itu bahasa Yunaninya idiotes. Dari kata idiotes muncul kata idiot. Terbelakang. Terjemahan lain dari kata idiotes, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang kasar. Kemudian mereka terheran-heran
Bahasa aslinya mereka sangat kagum. Bagaimana mungkin orang biasa jadi luar biasa dalam iman mereka, enggak takut. Yohanes dan Petrus bilang begini, pertimbangkan sendiri, kita mau nurut kepada Tuhan atau nurut kepada manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling menarik adalah begini, kalimat terakhirnya kan berkata begini, mereka bukan hanya mengenal ini orang biasa, tapi juga dikatakan dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Coba, tetanggamu mengenal kamu sebagai apa? Pengikut Yesus atau orang Kristen yang sombong? Orang Kristen yang tidak tahu bergaul? Orang Kristen yang pelit? Orang Kristen yang apa? Saudara bisa teruskan sendiri. Tapi Mahkamah Agama mengenal mereka. Satu, mereka orang yang tidak diperhitungkan, tapi telah membuat mereka kagum. Dan yang saya paling suka adalah gini, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu mereka melihat perbedaan. Ini orang-orang yang radikal dalam iman. Mereka paling, itu kata ekstrim. Mari jadi orang Kristen yang ekstrim dalam imanmu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, dalam keadaan masa yang sulit, masa yang sukar, berat, butuh pengorbanan, tidak nyaman, mentaati firman Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen yang memiliki kasih yang ekstrim, kasih yang radikal. Bukan kasih yang biasa-biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam kasih mula-mula. Bukan kasih yang biasa, tapi di dalam kasih mula-mula, kasih yang mereka terima dari Yesus Kristus. Kitab Roma berkata bahwa Tuhan telah mengaruniakan, memberikan ke dalam hati kita kasih-Nya lewat Roh Kudus. Dan orang-orang yang punya kasih yang radikal, kasih yang ekstrim, mengasihi Tuhan itu sampai nyawa berani dikasihkan, itu orang-orang yang berani mentaati firman Tuhan, sekalipun tidak ada garansi itu akan berhasil. Sekalipun terlihat mungkin tidak bisa berhasil, tapi tetap percaya kepada firman Tuhan. Tapi faktanya kan tidak mungkin firman Tuhan gagal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Enggak boleh sebagian, harus ekstrim. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang ada padamu, dengan segenap energimu, dengan segenap pengetahuanmu, dengan segenap. Wow, nggak ada ruang sedikit pun untuk yang lain. Kasihmu harus ekstrim kepada Tuhan. Barulah di masa-masa yang sukar kita bisa mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Tidak ada penggerak yang lebih kuat dalam kehidupan ini daripada kasih. Karena kasih orang tua kepada anak. Seorang bapak bisa bekerja 24 jam demi keluarga. Itu karena kasih. Di satu kota, saya tunjukkan kepada kemarin rekan-rekan full timer, saya bilang ini toko buka 24 jam. Pernah lihat toko buka 24 jam selain Indomaret? Suami istri bergantian.
Demi apa? Menghidupi keluarga 24 jam. Luar biasa keluarga ini. Ya. Bapak Ibu, ingat ini baik-baik. Kasih selalu bersedia berkorban. Kasih itu rela berkorban, betul? Betul? Di masa sulit pun kita akan tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun berat harga yang harus kita bayar. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang paling? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sangat segenap? Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang ekstrim Bapak Ibu. Oh iya, dari mana? Saking ekstrimnya cintanya sama kita, dia kasih anaknya. Itu udah yang paling baik. Wow. Paulus bilang begini dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penderitaankah? Bahayakah? Penganiayaankah? Kesesakankah? Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Loh, kita ini berharga karena Tuhan menghargai kita dengan memberi yang paling berharga buat kita. Kita menjadi pribadi yang berharga karena Tuhan menghargai kita dengan memberi yang paling berharga untuk kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita tetap tinggal dalam kasih mula-mula, kelemahan, kesulitan, keadaan apapun tidak akan menghalangi Bapak Ibu untuk tetap taat kepada Dia. Nah, suami-suami akan tetap mengasihi istri. Sekalipun mungkin bentuk istri sudah berubah, kulit sudah mulai berubah. Kita kan membuat komitmen kan, kita berjanji kan, aku akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka, dalam susah ataupun senang, kaya ataupun miskin. Masih ingat janjinya? Halo? Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang kemudian sudah menarik kita dari komitmen itu. Hobi mungkin bisa membuat kita lebih memberi perhatian kepada hobi kepada keluarga. Kita memikirkan hobi kita lebih daripada kita memikirkan keluarga. Pada awalnya suami keluar rumah cari uang untuk keluarga. Lama-lama cari uang dengan mengorbankan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan kasih Kristus. Saya mendorong setiap kita. Karena Alkitab berkata kita akan masuk dalam masa yang sukar. Udah pasti, percayalah Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga nggak tahu kan setelah Jokowi melarang mudik ini dan kemudian orang tetap mudik ambil jalan tikus sehingga tikus tidak punya jalan untuk jalan-jalan, ya kan? Karena jalannya diambil, ya kan? Nah, kemudian belum Lebaran ini udah mulai muncul klaster-klaster baru di Magersari. Kemarin saya dengar merah, Larangan juga mulai merah, Jogja juga mulai merah. Beberapa daerah tiba-tiba muncul. Ya, Jokowi ini ketar-ketir loh Bapak Ibu. 5 juta saja orang mudik. Apa bedanya dengan India? Jutaan orang kemudian turun ke Sungai Gangga. Wow. Dalam satu hari ratusan ribu orang positif. Satu demi satu tumbang. Sampai mau bakar mayat itu antri. Kalau kita mengasihi Bapak Ibu, kita pasti akan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan kan? Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti semua perintahku. Ketaatanmu justru adalah bukti kasihmu. Jadi kalau orang punya kasih yang ekstrim kepada Tuhan, tidak mungkin tidak taat. Sekalipun harganya mahal untuk dibayar.
Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, Bapak Ibu, kelemahanmu tidak akan menghalangimu untuk tetap mengasihi Tuhan dan mentaati Dia. Loh, kelemahan kita sama bergunanya dengan kekuatan kita loh Bapak Ibu. Sama bergunanya bagi Tuhan. Ya, kan kita semua sepakat ya bahwa manusia itu ada kekuatan, ada kelemahannya. Coba siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Tuhan sudah desain, kita tidak kuat dalam segala hal, kita punya kelemahan. Tapi begini, kelemahan kita pun itu berguna bagi Tuhan. Bagi Tuhan semua yang ada pada kita itu berguna baginya. Nah, Paulus kemudian memahami hal ini. Ya, kalau kita coba baca, sebentar saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, ini Tuhan yang ngomong. Ya, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam apa? Kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini Tuhan yang ngomong loh. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Lalu ayat 10 ini Paulus yang ngomong. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Wah, ini orang gila kan? Menurut kita kan? Siapa yang senang dalam siksaan? Siapa yang senang dalam penderitaan? Coba, nggak ada kan? Tapi Paulus bilang begini, aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, jangan oleh karena perbuatan jahat kita. Tapi semua hal yang sulit itu, kalau terjadi karena Kristus, Paulus bilang begini, sebab, kenapa aku suka? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan tidak bilang begini, di dalam kekuatanmu kuasaku makin kuat. Enggak, dalam kelemahanmu justru kuasaku jadi lebih sempurna. Makanya begini kan Paulus akhirnya menyadari gini, makin dikit yang aku punya, makin aku bergantung pada Tuhan. Coba, makin sedikit yang kita punya, makin kita berharap sama Tuhan kan. Kalau kita punya banyak, kita nggak perlu Tuhan. Paulus benar-benar menyadari arti kata segenap. Wow, dia mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, mentaati firman Tuhan dalam keadaan yang tidak enak, butuh pengorbanan, sulit, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen ekstrim. Ekstrim apa? Ekstrim dedication. Pengabdian yang radikal. Gambar ini adalah gambar Abraham. Kita tahu siapa Abraham. Waktu Tuhan bilang gini, Abraham, tinggalkan kaum keluargamu. Ya Tuhan, tinggal. Di Kejadian 22, Tuhan bilang Abraham. Lalu dia berkata gini, Hineni, bahasa aslinya. Hineni, behold I am here, ini aku Tuhan. Mengabdi itu adalah pekerjaan hamba. Pengabdian totalitas itu hanya bisa dikerjakan hamba. Karena hamba tidak punya hak lagi. Dalam budaya Ibrani, hamba itu telah menyerahkan haknya. Kejadian 22 Tuhan bilang gini, Abraham, Hineni, ini aku Tuhan. Aku ini cuma hambamu. Berikan anakmu yang paling kau kasihi. Abraham kemudian berkata, anakku ini adalah milik Tuhan. Dia kemudian menyerahkan haknya kepada Tuhan. Seorang hamba, kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus di dalam Ulangan 15
hamba, seorang budak. Karena dia mengasihi tuannya, dia waktu masuk dalam masa pembebasan, dia akan datang kepada tuannya dan berkata, Tuan, aku mengasihi Tuhan, karena Tuhanlah keadaanku baik-baik saja. Aku ini terberkati karena Tuhan. Oleh karena itu aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku menyerahkan hak hidupku kepada Tuhan. Lalu kemudian aku akan mengabdi kepada Tuhan sepenuh hatiku. Aku akan mengabdi kepada Tuhan seumur hidupku. Lalu tuannya akan membawa budak ini ke ambang pintu. Lalu dengan besi penusuk dia tusuk ini telinganya. Ya, sebagai tanda bahwa ini menjadi budakku seumur hidup. Dia akan mengabdi secara totalitas dan telinganya hanya diberikan untuk mendengarkan perintahku saja. Wow. Extreme dedication itu hanya bisa dilakukan oleh seorang budak. Seorang yang telah menyerahkan haknya kepada Tuhan. Dan yang selalu berkata, ini aku Tuhan. Kamu lakukan ini, tapi ini butuh pengorbanan. Dia akan tetap berkata, aku akan lakukan apa yang Tuhan mau. Persembahkan anakmu, iya Tuhan. Bapak Ibu, di masa yang sukar, mentaati Tuhan itu butuh sikap hati seorang hamba yang berani menyerahkan haknya kepada Tuhan. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, seringkali kita dengar Alkitab berkata apa? Kristus sudah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Berarti kita gak punya hak atas hidup kita, melainkan untuk Kristus. Kalau kita menyadari hal itu, kita akan berani berkata, Hineni, ini aku Tuhan. Waktu Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan aku utus? Dia berkata, Hineni, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita belum sampai pada pemahaman itu, percayalah, kita tidak akan punya radical dedication. Nggak berani mengabdi secara totalitas kepada Tuhan. Kita pasti pilih, menguntungkan enggak, memberikan manfaat enggak kepada aku. Enggak akan berani, apalagi di masa-masa yang sukar. Bapak Ibu, contoh yang paling gampang, siapa? Maria. Betul? Malaikat datang bilang gini, kamu akan hamil. Hah? Hamil? Bagaimana mungkin? Roh Kudus akan turun atasmu, lalu kamu tiba-tiba hamil. Dia mengasihi Tuhan? Jelas, ya kan? Dia mengasihi Tuhan. Dia orang yang saleh, dia orang yang tulus, dia takut akan Tuhan. Waktu malaikat berkata, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kau akan memberikan nama dia Yesus Kristus, sebab dialah yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Tahu jawabannya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Pengorbanannya tinggi Bapak Ibu Saudara. Resikonya tinggi. Tahu enggak, Yusuf itu mau meninggalkan dia loh. Untung Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Orang yang juga radikal di dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengabdian. Mereka berdua itu orang-orang yang seperti ini. Orang percaya yang punya iman yang radikal, fanatik, ekstrim, punya kasih yang ekstrim, pengabdian yang ekstrim. Yusuf kemudian begitu dapat mimpi, dia ambil Maria sebagai istrinya. Apa cuma itu? Enggak. Dan dia enggak sentuh Maria.
Alkitab berkata dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia tidak mengotori rencana Tuhan. Sampai Yesus Kristus lahir. Sudah jadi istri tapi nggak disetubui. Itu komitmen tinggi Bapak Ibu. Nah, saya mendorong setiap Bapak Ibu. Hamba itu sudah menyerahkan haknya kepada tuannya. Hamba itu selalu memberikan telinganya untuk mendengar apa kata tuannya. Siapa Tuhan kita? Siapa yang paling kau kasihi? Siapa yang paling penting dalam hidupmu? Apakah ketuhanan Yesus itu yang paling penting dalam hidupmu? Apakah firman Tuhan menjadi yang paling penting dalam hidupmu? Karena semua yang penting selalu mendapatkan waktu, tenaga dan pikiranmu. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak orang Kristen sulit taat dikala dituntut sebuah pengorbanan dalam sebuah kondisi atau situasi untuk mentaati firman Tuhan. Karena dia belum sepenuhnya menyerahkan haknya. Belum sepenuhnya. Belum siap menjadi hamba. Kalau belum sepenuhnya menyerahkan haknya, berarti masih terselip ada kepentingan-kepentingan diri. Karena hamba tidak punya hak sama sekali. Di zaman itu dibunuh pun tuannya tidak dipenjara. Mari jadi orang Kristen yang ekstrim. Amin. Ekstrim tidak negatif Bapak Ibu. Kita ekstrim dalam kebenaran. Kita radikal dalam kebenaran. Kita fanatik kepada kebenaran. Ya, justru orang akan mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Beberapa hari yang lalu saya ada di Rembang 3 hari. Saya ada di kota itu. Kemudian bertemu dengan banyak keluarga, banyak pribadi, konseling mereka. Ya, karena saya belum mampir sejak almarhum Pak Freddy meninggal dunia. Jadi saya putuskan mampir. Kemudian sediakan banyak waktu untuk melayani beberapa keluarga jemaat. Ya, dari pagi sampai tengah malam. Ya, terus melayani mereka. Nah, saya satu kali bertemu dengan salah seorang yang ikut kerja di gereja. Tapi bukan Kristen. Ya, diskusi dengan saya beberapa jam gitu ngobrol. Lalu saya bilang begini, agama itu kemudian meminta kita untuk berbuat baik supaya kita jadi orang baik. Karena dengan perbuatan baik kita bisa masuk ke surga. Saya bilang sama dia, kamu baik sama saya karena saya baik sama kamu. Betul? Bagaimana seandainya setelah kamu keluar dari tempat ini, saya kemudian merusak nama baikmu, saya fitnah kamu, apakah kamu masih tetap baik dengan saya? Dia gak bisa jawab. Saya bilang sama dia, saya baik sama kamu, kamu baik sama saya. 2 hari kemudian kamu fitnah saya. Satu Rembang tahu, ya. Karena fitnahmu mereka kemudian membenci saya, mereka mulai menilai negatif sama saya. Saya bilang sama dia, saya pastikan saya tetap baik sama kamu. Saya pastikan tidak ada kebencian dalam diri saya terhadap kamu. Kenapa? Karena saya tidak berbuat baik untuk jadi orang baik. Saya orang baik yang telah mengalami kebaikan dari Tuhan. Jadi saya tidak akan bisa membenci kamu. Sekalipun kamu memperlakukan hal yang buruk kepada saya tidak mungkin membenci kamu. Itu perbedaan kekristenan dengan yang lainnya. Bapak Ibu, mari jadi orang Kristen yang punya iman yang ekstrim. Keyakinanmu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya enggak boleh tergoncangkan oleh karena situasi. Kasihmu kepada Tuhan tidak boleh
ditentukan oleh perasaanmu, oleh situasi yang kau hadapi. Belajarlah seperti imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang walaupun mereka berharap yang terbaik, tapi mereka mempersiapkan diri untuk hal yang tidak baik. Itu iman walaupun. Berharap yang terbaik kalau Tuhan tolong kami, tapi mereka sudah mempersiapkan diri kalau hal yang terburuk terjadi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Karena mereka mengenal Tuhan mereka. Mereka benar-benar mengasihinya dengan segenap hati, segenap kekuatan, bahkan segenap nyawa mereka. Lalu kemudian, jadilah hamba kebenaran. Miliki dedikasi kehidupan yang radikal juga buat Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita nyawanya, bagaimana mungkin tidak? Bacalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kasih anaknya. Baca 1 Yohanes 3:16. Tambah angka 1 dalamnya. Kita pun wajib seperti Kristus mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya kepada kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya bilang kepada salah satu anak rohani saya, waktu saya memutuskan menjadikan kamu anak rohani saya, sampai tetes darah saya terakhir, kamu tetap anak rohani saya. Dan kasih saya akan saya lakukan dengan segenap. Tidak ada tidak ada kata mundur. Kamu boleh berubah sikap, tapi sikap saya tetap akan sama. Saya mau belajar seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan totalitas sekuat tenaga saya. Semaksimal yang saya bisa kerjakan, saya akan kerjakan. Ya, serendah apapun pekerjaan itu, kalau itu bisa menunjukkan kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara, saya akan lakukan. Tidak pandang bulu. Saudara orang kaya, seorang miskin, saudara tetap anak raja. Amin. Saudara tetap anak raja. Raja di atas segala raja. Kiranya kebenaran ini menolong setiap kita untuk membangun kehidupan yang radikal, untuk masuk dalam kehidupan di masa-masa yang sulit. Tuhan memberkati kita. Dan mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur,
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbananmu, darahmu sucikan, kasihmu atasku. Kebaikan-Mu Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Biar lewat perjamuan kudus ini, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami manunggal dengan Tuhan. Karena kami tahu di luar Yesus kami tidak bisa buat apa-apa. Kami mau terus bergantung secara penuh kepada Tuhan, supaya kami tetap kuat. Kami dapat bertahan menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan kami akan terus mendesak, bergerak maju dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Kau dapati kami adalah hamba yang baik dan yang setia. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik, berkat yang sempurna di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya itu menjadi bagian kehidupan kita, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berpegang teguh kepada kebenaran, yang mendedikasikan hidup dalam kebenaran. Kita pulang membawa berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.